tengah perbukitan menoreh Kulon Progo, di sebuah wilayah bernama Kokap, berdiri sebuah komunitas kecil yang diam-diam memberi kontribusi besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakatnya. Penggung, sebuah nama dari dusun yang di dalamnya berkembang menjadi sentra industri gula semut berbasis kearifan lokal. Dari rimbunnya pepohonan, terdapat pohon-pohon kelapa yang tinggi menjulang. Dan dari pohon kelapa inilah meneteskan tetes demi tetes air nira atau dalam bahasa Jawa sering disebut legen. Dari tempat ini, tetesan-tetesan legen dari pohon kelapa tak hanya mengalir sebagai minuman segar yang bisa dikonsumsi langsung. Tapi dari tetesan ini akhirnya menjelma menjadi sumber harapan, ekonomi berkelanjutan, dan kebanggaan desa. Legen adalah nira murni dari pohon kelapa hasil sadapan dari bunga yang belum mekar. Setiap pagi, petani memanjat pohon-pohon kelapa yang tumbuh di lereng-lereng curam dengan membawa tabung bambu, wadah untuk mengumpulkan nira. Mereka tahu betul kapan waktu terbaik untuk menyadap, bagaimana merawat pohon, dan bagaimana memastikan kualitas nira tetap baik. Halo semua, jadi kali ini kita akan mengunjungi sentra industri gula semut Penggung. Dan di sekeliling saya sudah terlihat banyak sekali pohon-pohon kelapa. Nah, pohon kelapa ini selain dijadikan bahan baku santan, pohon-pohon kelapa ini juga bisa melahirkan produk yang manis yang kini terkenal hingga mancanegara, yaitu adalah gula semut. Dan tentunya di balik kesuksesan ini ada peran penting dari masyarakat lokal selaku pengusaha lokal yang tidak pernah lelah menciptakan dari gula kelapa menjadi berbagai macam produk. Salah satunya adalah gula semut yang akan kita kunjungi kali ini. Bagi masyarakat Penggung, gula semut bukan hanya produk. Ia adalah sumber kehidupan. Puluhan keluarga bergantung pada rantai produksi gula semut ini. Tak hanya memberi penghasilan, kegiatan ini juga menciptakan ruang sosial. Gotong royong tumbuh dalam setiap proses. Saling bantu menjemur, saling pinjam alat masak, hingga berbagi ilmu tentang kualitas produk. Nah, dari sini sudah terdengar ada suara pegawai di sana dan tercium aroma yang wangi sekali, harum gula. Saya semakin penasaran, ini gula semut seperti apa dan bentuknya juga seperti apa, rasanya juga bagaimana tentunya. Dan kali ini kita juga akan berbincang dengan salah satu pengusaha yang ada di sentra industri gula semut ini. Penasaran seperti apa? Yuk masuk ke dalam, let's go! Permisi Ibu. Iya, moga-moga silakan. Ibu, ini betul dengan sentra industri gula semut Penggung, betul ya? Betul, Iya. gimana? Ibu, saya mau lihat hasil produksinya dari gula semut nih apa aja. Boleh. Saya lihat. Boleh, moga-moga silakan. Oke. Akhirnya bertemu juga saya dengan salah satu pengusaha di sentra industri gula semut Penggung ini. Salam kenal Ibu, dengan saya Rara. Iya, salam kenal Mbak Rara, selamat datang. Terima kasih loh Ibu atas waktu dan kesempatannya mau berbincang berkenan dengan saya hari ini. Nah, saya mau bertanya mengenai seputar gula semut ini tentunya. Gimana sih Bu awal mula sejarahnya kok ada sentra industri gula semut ini? Iya. Karena kalau di sini di Penggung, khususnya di Kokap ini banyak sekali petani gula kelapa Mbak. Banyak sekali pohon kelapa yang ada di sini. Nah, dari simbah-simbah dulu itu memang pengrajin gula batok atau gula cetak. Nah, dari tahun 97 itu oleh almarhum Bapak itu pada saat itu bikin gula cetak tetapi terlalu ketuaan. Nah, akhirnya ada yang masih nempel di wajan. Kok yang di wajan ini kok bentuknya kayak kecil-kecil kayak semut gitu ya Mbak ya. Terus rasanya juga enak dan umur simpannya kok ternyata lebih lama dibanding gula cetaknya tadi. Akhirnya sama Bapak bikin lagi dalam jumlah besar tapi
langsung dibikin semut, akhirnya ya jadi. Nah, jadilah gula semut. Iya, gula semut. Terus habis itu Bapak selain berfilosofi dari binatang semut sendiri itu ya Mbak ya, biar disemutin pembeli, kemudian dimanapun tempatnya tetap bisa bergotong royong mencari makan. Kemudian selain pembeda dari gula yang sudah ada, yang tadinya ada gula pasir, gula batu, gula merah, gula batok, ini dinamakan gula semut. Berarti gula semut ini sudah turun-temurun ya, warisan ya, luar biasa. Nah, untuk yang bekerja di sini Ibu, ada berapa orang? Kalau Banyak yang sekali kah? Terus juga pelaku usahanya di sentra ini ada berapa? Kalau yang bekerja di sini itu 15-an orang, Mbak. Oh, 15. Ya, tapi yang bekerja sama dengan kami itu kurang lebih ada 7 kelompok lah. Ada kelompok yang khusus niranya, ada yang kelompok khusus gula batoknya, pneumonia, dan Oke, lain jadi dari sebagainya. 7 kelompok ini tugasnya berbeda ya Bu, masing-masing semuanya? Iya. Atau sama saja? Ada yang sama, ada yang berbeda spesifikasinya. Nah, nanti yang ada yang store legenya saja, nanti menyesuaikan dengan SOP legenya. Kemudian satu kelompok itu macam-macam jumlahnya juga, Mbak. Jadi nggak sama ya? Nggak Ibu, ya? sama. Ada berapa Ibu? Misalnya satu kelompok ini berapa, satu kelompok ini berapa? Ada yang beranggotakan 20 orang, bahkan ada yang 70 orang. Wow, satu kelompok 70 orang, Iya. lumayan banyak ya Ibu Iya. ya? Luar biasa. Nah, tadi Ibu baru mengucapkan legen, ini saya baru pertama kali dengar. Iya, Itu apa sih Ibu sebenarnya? Legen itu bahasa Jawanya sini ya Mbak ya. Oh, itu kalau jadi bahasa Indonesianya itu nira. Oh, nira kelapa, itu iya. legen. Oh, Iya, oke, itu oke. sadapan dari bunga kelapa sebelum mekar itu disadap atau dideres. Itu nanti netes itu dinamakan nira kelapa. Tanya Atau, berarti ya. Oh, legen. Ya. begitu. Berarti sudah pasti bahwa gula semut ini kan berasal dari legen atau nira kelapa tadi ya. Bagaimana sih Ibu cara menjaga kualitas dari legen atau nira kelapanya ini? Oh, kalau untuk menjaga kualitas itu salah satunya yang paling pokok, paling utama yang kita lakukan adalah SOP, Mbak. Dari SOP dari penderesnya sendiri, mulai dari kebersihan alat, kemudian dari pemupukan pohonnya itu kita harus pupuk 1-2 kali dalam setahun menggunakan pupuk organik tentunya. Dan itu biasanya kalau petani sudah kita fasilitasi untuk ada ternak kan juga punya ternak, Mbak. Nah itu, ini ya. nah itu kotoran dari ternak itu kita olah jadi pupuk sendiri ya. Oke, luar. Selain dengan pengairan lewat embung dan lain sebagainya untuk mengatasi musim kemarau misalnya. Jadi asupan air ke pohon kelapa itu tetap ada. Jadi antisipasinya juga ada gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, yang dihasilkan dari gula semut ini apakah hanya gula semut aja atau ada produk yang lainnya? Oh, tentu tidak. Boleh dong saya Tentu, lihat iya. hasil produknya. Banyak sekali ya. Turunan Ada dari contohnya Bu di sini? Banyak. Ayo, Boleh. mari Lihat silakan. dulu ya. Ya. Permisi. Seperti ini bentuknya kecil-kecil kayak semut. Nah, jadi seperti ini yang gula semut kelapa. Gula semut kelapa ini baru pertama kali saya melihat, ternyata kecil-kecil, makanya namanya semut ya Ibu Iya. ya. Wow, terus ada apa lagi Ibu? Ini gula semut yang original, jadi original kelapa. Kita juga punya yang original aren. Original aren. Gula semut dari nira aren, kalau ini dari nira kelapa. Oke, begitu luar biasa. Apalagi Ibu ini? Selain itu ada bandrek, Mbak. Nah, ini dari jahe ya. Ini bisa langsung diseduh ya? Iya, tinggal seduh aja. Ini dari komposisinya dari jahe dan juga rempah-rempah yang khas Indonesia. Kita padu dengan gula kelapa. Oke, Ini best seller. maaf nih tangan saya dingin, boleh saya taruh ya? Oke, oh begitu ya. Jadi ini juga bisa dibawa kemana aja karena sudah berbentuk kemasan. Iya. Kalau yang legen kayak gini, ini biasanya 1 hari, Mbak. Dan Untuk itu ketahanannya? Iya, penyimpanannya harus freezer juga. Oke. Kemudian ini, Mbak, kalau dimasak terus-menerus kan jadinya gula kelapa. Oh, begitu. Gula kelapa ini tahannya hanya 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi kalau dibikin gula semut seperti ini bisa expirednya itu bisa 1 tahun. Bisa 1 tahun ya. Biasanya kalau gula cetak seperti ini tuh bisa untuk apa aja Ibu? Itu untuk bahan masak bisa, untuk bahan kue juga bisa, untuk pengganti gula pasir juga bisa. Dan aman untuk dikonsumsi jangka panjang. Iya, juga karena indeks tentunya. glikemiknya lebih rendah dibanding gula tebu. Oke, luar biasa ya Ibu. Nah, ini yang best seller untuk anak-anak muda itu cokmut, Mbak. Nah, karena kalau anak-anak muda itu minum gula semut dengan jahe itu kan agak Pasti kayak kayak gak terbiasa ya itu Ibu. apa gitu ya. Tapi kalau ketika kita Sudah diolah seperti ini. olah gini cokmut, tapi gimana caranya ya anak-anak muda sampai anak-anak lah Suka, itu bisa tertarik. mengonsumsi gula semut kita padu dengan coklat. Coklat. Ya, ini seperti ini juga bisa diseduh kapan Bisa aja di tinggal mana seduh, aja. iya.
Dan ini salah satu produk unggulan ya di Iya, sini Ibu. Apakah ada produk unggulan yang lain atau Paling unggulan tetap yang coconut sugar atau gula ini semut kelapa. ikoniknya adalah gula semut kelapanya. Luar biasa. Dan rata-rata pelanggannya ini dari mana aja Ibu? Dari mana? Hampir seluruh Indonesia ya Mbak ya, tapi kebanyakan di Pulau Jawa masih. Pulau Jawa tetap nomor 1. Wow, luar biasa. Apakah ada sosial medianya mungkin orang-orang yang mau kepoin produk-produknya Ibu? Oh, gitu? sangat boleh sekali ada Mbak. Oke. Di Adana Store Jogja. Oke, Ya. baik. Siap lah. Lengkap ya Ibu sosial medianya iya. semua. Dan apakah sudah pernah kirim sampai ke luar negeri juga? Ada tapi baru sedikit. Oke. Nah, ini harapan saya semoga bisa mendunia untuk produk Amin, gula semut amin, ini. amin. Dan saya nanti boleh dong ya Ibu cobain produk-produk. Boleh. Karena ini boleh banget. saya juga excited banget karena pertama kali lihat gula semut itu seperti ini, prosesnya juga seperti itu tadi, dan juga rasanya itu seperti apa, saya udah penasaran banget. Ini juga yang aren ini Mbak. Biasanya untuk yang penggemar kopi-kopi itu pakainya gula semut yang aren. Oh, berarti kayak kopi, susu, gula aren bisa pakai Iya, gula ini. oh. Oke. Ini bisa. Luar biasa. Tidak hanya cita rasa otentik yang dipadu-padankan, keselarasan dan kemurnian terbungkus rapi dan terendap nikmat dalam cangkir-cangkir hangat yang disajikan. Nah Ibu, ini boleh saya taruh di sini dulu nih Ibu, permisi ya. Sambil mau tanya-tanya lagi soal proses produksinya Ibu untuk membuat sebuah produk sebanyak ini itu bagaimana prosesnya? Prosesnya itu kita kebanyakan dominan dari gula cetak Mbak. Dari gula Dominan cetak bertanya, ya. Bu. Sebenarnya bisa dari nira, tetapi waktunya terlalu lama kalau dari nira. Ya, kalau dari gula cetak kita cairkan dulu. Kalau misalnya kita bikin yang gula kelapa kayak gini, gula semut kelapa, tinggal kita cairkan, kita saring dulu. Karena biasanya ada parutan kelapa saat bikin gula cetaknya, itu kemudian kita masak lagi sampai tingkat kekentalannya sedikit lebih lama dibanding bikin gula batok. Nah itu kemudian digerus Mbak dengan tempurung kelapa. Digerus dengan tempurung. Ya sampai terbentuk butiran-butiran semut kayak gini tapi masih basah. Masih basah belum kering. Kemudian diayak. Diayak tuh begini Ya, tinggal diayak maju mundur Mbak biasanya. Setelah diayak terus kita oven. Nah ini untuk biar tahan lama tadi pengawetnya hanya di oven. Nah untuk tingkat istilahnya kadar air di sini ini di bawah 2%. Makanya ini bisa tahan selama 1 tahun. Ya. Oke, luar biasa, keren sekali Ibu. Dari tetesan manggar, bulir-bulir pengharapan masyarakat Penggung menemukan jalan. Bukan hanya jalan ekonomi, tapi jalan menuju kemandirian, pelestarian budaya manusia yang bersinergi dengan alam. Di sentra industri gula semut ini, kita belajar bahwa hal kecil yang dikerjakan bersama-sama bisa menciptakan perubahan yang luar biasa. Inilah kisah dari Penggung di tengah pegunungan menoreh. Kisah tentang gula semut yang manis rasanya dan manis pula harapan yang dibawanya. Silakan berkunjung di sentra gula semut Penggung Hargorejo Kokap Kulon Progo untuk menikmati sensasi cara produksi gula semut di tempat kami. Terima kasih. Nikmat sekali minum gula semut bandrek ini, apalagi melihat pemandangan di sini juga, dan di belakang saya bisa melihat secara langsung proses produksinya seperti apa. Dari tetesan nira kelapa yang jernih, lahirlah manis yang tidak hanya dirasakan oleh lidah saja, tetapi juga di kehidupan masyarakat. Di sentra industri gula semut Penggung ini tidak hanya produksi tetapi juga kolaborasi, kerja keras, dan juga harapan bersama. Dan dari sini kita bisa belajar untuk mencintai budaya dan karya bangsa ini, khususnya dari sumber daya alam kita yang sangat melimpah ini.
kisah ini dapat menginspirasi kita semua bahwa dari desa sederhana pun bisa menghasilkan produk yang bernilai tinggi hingga diterima di seluruh dunia. Dan tentunya tak lepas dari semangat warga lokal dan gotong royongnya. Teman-teman semuanya, kita harus bangga terhadap produk buatan Indonesia. So ya, jangan lupa untuk follow sosial media di Sperindak DIY untuk mengetahui sentra-sentra IKM yang ada di Yogyakarta. Dan sampai jumpa di produksi sentra IKM selanjutnya. Bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan ini kami mengikuti program dari Desperindak DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Lilik Saiful Ahmad, DPRD DIY Komisi C. Hari ini kami menyampaikan tentang sentra IKM Gula Semut Adana di Hargorejo, Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini merupakan produk IKM, salah satu produk kebanggaan Yogyakarta, menghasilkan gula semut yang berkualitas tinggi dengan cita rasa yang sangat khas. Ada berbagai macam cita rasa yang ada di sini, ada sekian banyak dan memberikan kemanfaatan yang baik. Ini juga sudah melakukan proses ekspor karena pertama kali yang ada di konsumen mereka itu adalah konsumen-konsumen ekspor. Baru kemudian masuk di konsumen-konsumen yang di domestik. Merupakan simbol cinta dan kebanggaan terhadap produk buatan Indonesia, khususnya buatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi sukses untuk semua, sukses untuk IKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKM Yogyakarta istimewa, Yogyakarta istimewa.